Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di channel YouTube gua, RC-nya. Ini kali pertamanya gua konten pakai voice, karena sebelum-sebelumnya kalau kalian lihat di channel YouTube gua yang main game 3 itu gue belum pakai voice sama sekali, so memberanikan diri di game WoW ini buat gue coba pakai voice. Kali ini gue main Wuthering Waves. Gue mau coba untuk biasa mulai di awalnya itu dari daily. Sini daily dulu, belum daily sama sekali. Juga kali ngantor udah malam ya. So yeah, this is Wuthering Waves. Enjoy the game, nemenin kalian untuk beberapa waktu ke depan. So enjoy. Karakter yang gue pakai kali ini premium Emmet. Ada Emmet, Line, Chisa. Siapa di sini yang karakter favoritnya tuh Chisa? Gue dapetin karakter Chisa ini kalau bisa dibilang hoki-hoki juga. Iseng-iseng ngepull, taunya dapet Chisa. Iseng-iseng ngepull. So lumayan oke dengan tim ini. Lebih cepat nge-killnya juga, power juga dapet, buff dapet. Ini oke banget untuk timnya. So yang sama nih, sama-sama timnya kayak gue sekarang. Boleh lah. Gua main WoW itu udah dari patch pertama, benar-benar dari patch pertama sampai sekarang. Ini gue belum ada bolong, nah gue suka banget. Ini game yang gue tunggu-tunggu banget sebenarnya. Update-annya udah ya more or less 2 tahun kali ya. Dikoreksi kalau ada salah, tapi emang game yang gue tunggu dari lama sih. Karakter yang gue suka awal banget nih ya, sebelum Changli keluar. Sebelumnya itu yang gue suka Calcaro. Gue pakai tuh Calcaro. Gua pakai lagi yang Barongsai itu. Nah, gua pakai dia. Gua build juga. Terus tak kalah kerennya, damage-nya itu MC-nya sendiri proper. So gue build, bener-bener gue build. Gue pakai proper sampai sekarang pun kepake ya buat ngebuff untuk Kartehia, karena sampai sekarang gue belum ada penggantinya lagi. Gitu. Jadi gue sekarang untuk Karte gue pakainya Robert sama Pure. By the way, untuk Pure juga gue pengen penggantinya lagi mode ya, tapi gue belum dapat. Tunggu lah, mungkin rerun. Kalau nggak salah, kalau gue lihat rerunnya nanti ada Yuki ya sama Denya. Oh my god, Oke. Kalian juga boleh
kasih tahu nih spill karakter kesukaan kalian tuh siapa, biar kita sharing aja di sini. So gitu, gua main ini dari awal banget, gak ada bosen-bosennya. Kuro pun nge-improve game ini makin lama makin oke. Jadi ya kita yang main juga makin enjoy, pembawaannya makin fun, juga banyak metodenya, banyak ways-nya yang dipermudah di sini. Itu juga salah satu yang bikin game ini makin banyak peminat. Samping karakternya, gameplaynya oke, grafik oke, juga untuk story-nya bagus banget. Apalagi sekarang setiap kali story selalu dibuatin sinematik. So ya, apalagi udah lengkap menurut gue. Selalu support game ini lah. Bisa bilang untuk komunitasnya oke, membangun juga. Jadi ada kurangnya sih. Kalau misalnya bilang cerita sedikit untuk next patch-nya, kalian pilih siapa? Yuki kah? Denya kah? Karena kemungkinan gue sendiri mungkin milihnya Yuki. Tapi let's see aja ya, karena belum keluar nih. Jadi ya kalau untuk next patch-nya ditunggu aja, kita lihat dulu. Biasa kita tes dulu, cek ombak. Kebetulan kalau kalian lihat juga di sini Astrid, emang gue lagi ngumpulin banget, lagi nabung banget, takutnya zong. Begitu. Yeah. Untuk daily udah beres. Kita next ke events. Ini begitu rutinitasnya. Di sini ada beberapa eventsnya. Kita pindah dulu ke events yang ini ya. Night of the Wild. Ini yang lumayan nih Astridnya. Let's go. Untuk yang sekarang gue mainin tiap hari. 1, 2, 3, 4 ini udah clear semua. Sekarang yang hari ini tanggal 13 nih. Nah ini yang masuk yang exam kelima. Oke. Free trialnya ini ada Emmet, Line, dan juga Mournier. Oke. Kebetulan di sini untuk enemy-nya itu high resistance ke havoc damage. Kalau seperti ini ya jangan, kalau bisa sih gue saranin jangan pakai tim yang ngandelin havoc karena resistance-nya itu tinggi untuk ke musuh. So ya pakai selain havoc. Yang gue suka pakai sekarang ya Emmet, Line, Sisa nggak akan banyak ngaruhnya karena damage dealernya nanti akan ke Emmet. Jadi Cisa di sini gue pakai untuk support dan buffnya aja. Juga Line juga sama. Gitu. So let's go start. Oke. Kalau untuk karakter sendiri sih, gue ada beberapa karakter mungkin gue bisa show sedikit kali. Oh di sini nggak bisa. Nanti gue akan show pas lagi di lobby. Oke, untuk misalnya yang event ini, untuk kalian yang
tinggal sedikit penjelasannya. Di events ini itu ada pos-posnya seperti ini contohnya. Awal posnya sih nggak begitu banyak, tapi makin lama makin banyak nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk di yang level sekarang, yang exam kelima ini ada 8 pos. Kalau nanya, Bang, kalau misalnya dari 1 langsung ke 5 boleh nggak? Boleh. Tapi gue bilang kalau misalnya ini kan dia akan dapat, nah ini dia nih poin ini, dia akan dapat poin ini dan akan ada buff-buffnya, GPA levelnya. Jadi GPA level ini akan sangat ngaruh ke buff kalian yang ada di sini, begitu. Jadi kalau misalnya dibilang dari 1 ke 5 boleh nggak? Boleh. Cuman ya agak, mana tuh gue bilang, agak agak keras kali ya musuhnya. Rasanya kayak damage-nya tuh nggak kerasa gitu. Rasanya gitu. Jadi better ngurut aja. Kecuali kalau kalian bener-bener powerful, bisa bilang mungkin kalau udah karakter kalian tuh emang udah 6, senjata juga udah 5, itu udah oke lah. Tapi kalau untuk di yang event ini, kayak misalnya gua, ini emet tuh masih 0. Linenya, kalau nggak salah line gua S1 deh, tapi senjata nggak R1. Senjata gua masih R0, sisa juga masih S0, R0. Jadi gua lebih senang bertahap. Dan kalau kalian lihat di sini, kalau misalnya tadi pertanyaannya 1 ke 5 boleh nggak? Boleh. Karena ini hanya opsional aja, begitu. Di sini ya. Gitu. Jadi kalau dibilang kalau mau langsung ke bos, boleh juga gitu. Tapi biasanya buka 1 baru bisa ke bos karena ini ada posnya gitu. Oke. Gak lama-lama main motor aja langsung kita ke bawah. Nah, di sini ke pos 1 dulu. Kalau misalnya kalian lihat ini di map udah ada tandanya juga dari gamenya. Nah, ini yang gue bilang, Kuro tuh ngebantu banget. Dia akan ngasih banyak tracknya gitu, jadi kita nggak akan lost di map. Jadi kita beresin dulu 1. Nah tadi yang bos juga kalau dilihat masih ketutup ya. Oke. Sekali lagi kalau nanti ada masukan-masukan boleh banget, boleh kasih komennya, gue bisa improve lagi ke depannya. Mungkin ada reference game-game yang serupa dengan ini yang perlu dimainin sama gue juga boleh banget gitu. Nah ini ada robot yang udah kebuka, betul. Gue anjurin kalau misalnya contoh let's say gini. Nah kalau kalian semua udah buka nih 1, bisa langsung bos malah gitu. Mau langsung ke bos pun gue bilang tadi boleh, cuman GPA-nya pasti lebih tinggi begitu. Nah di sini kalian bisa lihat di sini tuh 525 gitu. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kalian pencet ini atau tadi, nah ini, nah kalian tuh langsung diarahinnya ke bosnya gitu. Dia nggak bisa diarahin kemana-mana lagi. Ini udah mentok banget mas gue. Gitu. Jadi kalau yang pede-pede banget langsung aja ke si robot ini, pencet T kalau di laptop atau PC itu, pencet, kalian langsung diarahin ke bosnya. Karena gua balik lagi karakternya bisa gue bilang belum begitu powerful, nah gua main lah seenggaknya ngejar sampai 4 GPA level dilewatin gitu. Kenapa sih? Biar level ini seenggaknya
nggak terlalu jauh dari yang bosnya tadi. Berapa tuh, 525. Nah, begitu. Oke. Oh ya, kita cobain lagi. Kita serang maju. Oh iya, untuk map juga gue belum semuanya 100%. Karena lumayan itu kalau kalian emang bener-bener butuh Astrid, kalian masih bisa pakai map itu buat ngumpulin sedikit-sedikit muli lah gitu. Semacam muli ya, habis gimana. Kalau misalnya kalian juga penasaran, bang, lu F2P enggak? Gue pernah manly juga, gue juga pernah podcast kali untuk gue ngumpulin karakter siapa ya, kalau nggak salah siapa ya waktu itu, Cisa gue hampir, tapi kalau nggak salah Zani iya Zani gue nge-cast karena udah dapat karakternya, nggak dapat senjatanya. Kayaknya kurang lengkap ya. Tapi greget. Siapa nih yang kayak gue juga ini dapat karakter atau dapat senjatanya, apalagi dapat senjatanya jadi gak lengkap lagi gitu rasanya. Nah ini udah 452 stage, udah ngeclearin 3 dari 7, 452, masih selisih 100. Iya 103. So ya kita cari lebih dekat lagi lah biar kalian tuh nggak begitu susah nanti. Jadi gua ngasih banyak alternatif, ngasih banyak cara ya. Misalnya kalian ya yang gue bilang tadi, kalau misalnya kalian pede, oke, nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya yang kayak gua kayaknya terlalu jauh, gak sulit, better mainin aja pelan-pelan, nggak apa-apa. Selagi masih bisa enjoy sama gitu. Yang gue masih pikirin sebenarnya sih sekarang ya, gue pengen more ya, tapi gimana nanti untuk next patch-nya itu loh. Oh iya, dan untuk karakter gue tuh yang masih kurang sebenarnya untuk yang resistance-nya angin, gue masih kurang banget karena gue cuma ngandelnya Karte. Dan kalau misalnya untuk yang S juga baru Charlotte aja, belum ada lagi yang lain-lain. Kebetulan yang Hyuki ini akan nanti keluar tuh, mantap, doa yang dijawab ya. Makanya gue pengen banget Hyuki karena ya gue gak ada lagi untuk belanja ini. Gue pengen ada karakter BTS selain Charlotte. Support sih udah ada beberapa, cuman lagi nyari aja penggantinya Your Keeper biar di tower lebih gampang gitu, karena tower gue belum bisa semuanya diberesin. Masih kesusahan. Kalau udah nggak ada Your Keeper, aduh sudah deh, berhenti lah.
Nah ini udah di 57. Kalau dari sini gue langsung ke bos, udah mulai pede lah. Nah PA levelnya nggak begitu jauh, damage-nya pun kalau dilihat juga udah mulai sakit. Nanti gue kasih lihat juga untuk buff-nya udah ketemu lagi kan, lebih cepet beresin. Oke, 495 nih, masih sedikit lah ya. Jadi kalau misalnya mau lanjut ke bos bisa banget, contohnya kayak gini, langsung dilempar. Ini kalau bingung, nah arahin aja, terus nanti dia kalau misalnya gini dia nggak ada jarumnya gitu loh. Nah kalau ini kan ada, nah, kalian space aja, langsung dilempar, dia langsung diarahin ke bos. Ini jangan diklik apapun, karena kalau diklik langsung berhenti ya. Nanti kalian jatuhnya nggak tahu di mana. Nah better kayak gini. Mana bos? Oh ini dia. Oke. Nah kalau kalian lihat di health bar-nya, dia ada defense. Jadi ini bukan karena damage kalian gak berasa, tapi karena emang ada defense-nya gitu. Biasanya ada beberapa turn ya. Kalau kemana gue nyobain bisa 3 kali. Metal sekarang memang emet. Nah, damage-nya udah mulai. Nah, seru banget kalau pakai emet. Cepet banget skillnya. Cepet banget. Iya. Balik lagi. Ini putaran keduanya. Bisa nggak ya? 2 kali putaran beres. Bisa. Untuk bos yang gue paling gak suka sebenarnya yang astronot, karena aduh ya annoying, dia bisa terbang-terbang terus. Kalau kalian siapa? Kalau kalian gak suka banget siapa nih? Dan sekarang beberapa bos lumayan ya, mekaniknya lumayan nih. Nah ini udah beres. Nah, akan berhenti seperti ini. Loading dulu. Nah beres dia. Nah ini buffnya yang kalian dapat. Nah itu ini udah di 500, mentok sampai di 800. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan, kok yang tadi bosnya 525, sedangkan kok yang ini cuma 501. Ya, emang lebih kurang dari si bosnya. Tapi kalau kalian mau grindingin pun sebenarnya bisa. Contohnya gini. Kalau kalian pencet ini, kalian masuk ke jadi kalau kalian masuk lagi di jalan itu, kalian nemu monster, kalau kalian bunuhin juga, kalian tuh nambah terus GPA-nya. Karena ini udah beres, jadi gua nggak bisa masuk lagi. Tapi kalau kalian nemu tuh monster, nah itu GPA-nya akan nambah lagi gitu nanti. Jadi monster kecil pun nambahin GPA-nya gitu. Nah, karena gua
lebih fokusnya untuk nyelesain langsung satu pos ke pos lain, jadi ya udah fokusnya ke sana aja biar cepet gitu. Oke, event ini udah beres. Gue masih ada beberapa event. Ini apa ini? Oh, ini tower. Ini tower. Kita lihat lagi. Whimpering Waste Summit. Nah, ini gue pernah nyobain sekali. Aduh, masih susah juga di buat gue nyelesainnya. Boleh bagi-bagi saran mungkin tips and tricksnya dari kalian yang levelnya lebih oke, juga boleh. Itu jadi masukan juga buat gue. Mungkin ya nggak harus level tinggi, tapi bisa nyelesainnya juga boleh. Nah, ini untuk beberapa karakter gua. Ini Emmet. Nah, dia masih rank 1, R1. Terus di sini juga udah 10 semua untuk forte-nya. Nah, kan resonance chance-nya ini gua masih 0. Ini dia S1, ini hoki juga. Ini juga dia udah 10 semua. Ini untuk ekonya juga udah gue build. Dia masih R1 nih senjatanya. Ini untuk Cisa. Nah, masih R1 juga. Ini ekonya juga gue udah build. Untuk eko gue pakai 3 Thread of Severed Fate sama 2 yang Havoc Eclipse untuk nambahin damage Havocnya. Itu kalau dilihat nih crit rate-nya 103%, crit damage-nya cuma 193. Iya, susah banget ngumpulin crit damage-nya. Ekonya gue masih belum nemu yang oke. Dan crit rate-nya ini ketinggian karena emang kebantu juga dari senjatanya nambahin crit rate. Dia juga ini udah 10 semua untuk forte-nya. Untuk resonance chance-nya gue masih 0. Gue juga masih ada Galbrina, Augusta, Arte, Dani, Antarella, Carlota, Camelia. Menurut gue Camelia sampai sekarang masih OP sih. Gue rasa masih OP. Apa nggak tahu karena kebantu dari Antarella ya. Gue ngerasa Camelia juga ngedrop banget gitu untuk power. Ini dia masih R1 juga. Nah, ini gue pakai 5 Havoc Eclipse. Udah gue build semua. Ini tinggal intronya aja. Kurang 1 ternyata. Kita tambahin aja ya. Beres. 10 semuanya sekarang. Juga masih 0. Untuk Shorekeeper ini OP banget sih kalau untuk ngebuff gitu. Sini masih R1. Nah, ini untuk statnya. Untuk Shorekeeper memang yang dibesarin itu sebenarnya energy regainnya. Dia semakin besar, nge-heal-nya pun akan semakin besar. Gitu. Ini untuk Shorekeeper. Jadi yang masih bingung nge-build-nya, kalian boleh ngecontoh yang dari yang bawah. Ini ambil aja yang healing, sisanya tuh energy regain. Kalau bisa diperbesar. Tuh. Ini HP plus kos satunya itu HP. Ini kemungkinan bisa gue build lagi karena ini masih beberapa doang. Gitu. Kalau masih bingung, itu kalian bisa lihat di sini. Nah, ini dia dari sini. Lalu ada Changli, ini karakter kesukaan gue banget. R1.
R2 untuk senjatanya. Gua sampai beli skinnya juga. Ini Changli. Ini yang masih kurang tuh sebenarnya crit rate-nya masih kurang, untuk crit damage-nya dia terlalu tinggi kayaknya. Tapi menurut kalian kalau segini bagaimana? Boleh juga di komen kasih masukannya. Ini untuk ekonya gua pakai Molten Rift 5 karena dia waktu itu masih pakainya ini ya. Sekarang belum ada yang efek lagi ke yang baru-barunya untuk Echo. Untuk yang fusion itu. Jadi gue masih pakai yang ini. Tuh. Siapa nih yang suka Changli juga? Lalu ada Yinlin. Yinlin gue kemarin ini sempat build juga sedikit. Nah, ini dia masih pakai yang Void Thunder. Gue kumpulin 5. Di sini Forte udah oke. Dia masih 0. S0 nih. Terus ada Cao-Caro. Cao-Caronya Jang-Jang S6. Mamang listrik kita ini. Ini gua belum build semuanya karena waktu itu udah keburu ke distrik sama Changli dan lain-lain. Jadi gua nggak build ininya, forte-nya. Mungkin kalau nanti senggang, nggak tahu mau di build atau enggak. Gimana menurut kalian? Eko udah lengkap sebenarnya. Ini juga masih R1 sih senjata basicnya. Nah inilah stat caranya. Lingyang waktu itu. Nah, gue build Lingyang. Ini udah waktu itu gue pakainya yang masih yang bintang 4-nya, bukan bintang 5. Terus ini ada Verina. Memang sampai sekarang masih bisa ngebantu untuk di tower. Ini juga belum semuanya. Jadi kemungkinan nanti mau di build lagi. Dan terakhir Rover apa nih? Udah update. Wah, baru tahu bisa ke rank 5. Why not? Nah, oke. Rover dapat. Ya, ini Rover untuk yang aeronya. Yang 5. Gue pakainya Gas of Welkin 5 set. Dan ini juga belum semuanya. Nanti gue harus build dulu. Pantas damage-nya nggak begitu sakit. Nanti gue harus build dulu yang ini. Oke, itu ada beberapa karakter. Di sini juga masih ada lagi, tapi nggak semuanya gue build. Ini untuk karakternya. So, mungkin segitu dulu. Untuk nextnya, gue akan bawa kalian kita main tower lah ya. Nah, tower nih harus ngulik-ngulik dulu. Boleh kita lihatlah sedikit tower ya. Untuk yang sekarang tuh siapa sih? Kita lihat dulu tower. Nah, masuklah kita tendang. Oke. Ini lebih ke Glacio. Yang ini rekomennya Aero. Terus gua nanti mungkin pakainya Karte. Untuk Hazard, kebetulan Fusion, Spectro Resistance, ini Decrease sama Electro Res dan Havoc Cube. Oh, untuk Electro dan Havocnya ini dinaikin 10% untuk resistance di musuhnya. Jadi gue saranin jangan pakai yang Electro dan Havoc, tapi pakainya Fusion dan Spectro aja. Begitu. So ya, kita coba besok untuk yang tower. Let's see sampai mana gue bisa nyelesain towernya. So thank you guys udah bareng-bareng sama gue di YouTube gue RC-nya. See you on the next feed.